go check. All that she wants is another baby. She's on to all that she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan tentang perundingan Linggajati dan agresi militer Belanda I setelah Indonesia merdeka. Aku akan mulai dari perundingan Linggajati karena biar makin matching aja sama penjelasan aku untuk menjelaskan agresi militer Belanda I. Jadi, perundingan Linggajati 1946 setelah Indonesia merdeka. Perundingan Linggajati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung pada tanggal 11 November sampai 15 November 1946 di Linggajati, Cirebon. Tujuannya untuk menyelesaikan pertentangan setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Hasil perundingan Linggajati menyatakan bahwa 1. Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni. Namun setelah perjanjian Belanda didatangi pada 25 Maret 1947, Belanda tidak mematuhi isi perjanjian dan justru melakukan pelanggaran yang memicu perang baru. Perang apa ya? Ayo masuk. Masuk ke agresi militer Belanda I 1947. Jadi, setelah perundingan Linggajati, hubungan Indonesia dan Belanda kembali memburuk. Belanda merasa dirugikan karena hanya diakui memiliki sebagian kecil wilayah Indonesia. Selain itu, mereka berambisi untuk menguasai kembali wilayah dan mengambil hasil kekayaan alam seperti perkebunan dan tambang di Indonesia. Untuk mencari alasan menyerang, Belanda menuduh Indonesia melanggar isi perjanjian Linggajati. Padahal sebenarnya Belanda lah yang ingin memperluas kekuasaannya untuk kembali ke Indonesia. Dia menuduh Indonesia melanggar perjanjian Linggajati tersebut. Akhirnya, Belanda melancarkan aksi serangan besar-besaran terhadap wilayah militer yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda I. Oke, selanjutnya kalian mungkin pasti bertanya, siapa sih kak tokoh-tokoh yang ada di agresi militer Belanda I? Oke, aku bakal sebutin. Yang satu ada Letnan Gubernur Jenderal H.C. van Mock, yaitu pemerintahan sipil Belanda Indonesia. Yang kedua, Jenderal Simon Hendrik Spoor, panglima tertinggi tentara Belanda di Indonesia yang memimpin operasi militer secara langsung. Dan selain itu, aku belum search siapa aja dan mungkin aku bakal taruh selebihnya di sini. Selanjutnya, jalannya agresi militer Belanda I
pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan mendadak berbagai wilayah ke Indonesia, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Timur. Oke, dulu Medan disebut Sumatera Timur ya guys. Just info. Mereka menyebut serangan itu sebagai aksi polisionil seolah-olah untuk menjaga ketertiban. Padahal tujuannya hanya adalah untuk menguasai kembali Indonesia. Belanda berhasil menduduki beberapa kota penting di Indonesia seperti Medan, Palembang, Semarang, dan Malang. Sementara itu, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh para komandan daerah terutama, itu adalah pasukan Indonesia yang melakukan perlawanan dengan taktik gerilya. Pemerintah Indonesia juga melakukan diplomasi internasional dengan melaporkan tindakan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Jadi Indonesia tuh nggak diam aja ya guys. Tekanan Indonesia internasional terutama dari Amerika Serikat dan Australia membuat PBB turun tangan dan mendesak Belanda menghentikan semua aksinya. Kemudian PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia untuk menengahi kedua belah pihak. Hasilnya Indonesia Belanda kembali melakukan perundingan dengan yang dikenal dengan nama Perjanjian Renville pada tahun 1948 dan mereka pun baikan. Mungkin segitu dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam. Tell me the truth.